Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tema 6, subtema 1 dan subtema 2 mengenai pengurangan bilangan 21 sampai dengan 40 dan juga pola pengubinan pada bangun datar. Simak video pembelajaran berikut ini ya. Hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan 21 sampai 40 pada tema 6 subtema 1. Muatan pelajaran matematika KD 3.4. Hari ini Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam." Sekian pembelajaran dari guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tentukan berapa piring pinjamannya ya. Dengan mengurangkan 35 dengan 24. Benar sekali Dayu. Anak-anak hebat, pengurangan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Kemudian yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang terakhir, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24. Sama dengan 11 ya. Perhitungan tersebut dapat dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Setelah itu kita lakukan pengurangan berdasarkan nilai tempatnya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baru kita jumlahkan puluhan dan satuan. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi banyak piring pinjaman sebanyak 11 piring. Gimana menghitung 28 dikurangi 12? Kita hitung dengan cara bersusun panjang ya. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita kurangi dulu dari yang belakang, yaitu angka satuan. 8 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 6 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Yuk kita kerjakan latihan berikut ya. Nomor 1, 24 dikurangi 13 sama dengan berapa ya hasilnya? Kita hitung dengan cara bersusun panjang ya. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. 13 sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. 4 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 1 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Soal yang kedua ada 29 dikurangi 15. Berapakah hasilnya? Caranya tetap sama ya, dengan cara bersusun panjang. 29 sama dengan 20-an ditambah 9 satuan. 15 sama dengan 1 puluhan ditambah 5 satuan. 9 satuan dikurangi 5 satuan sama dengan 4 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Jadi 29 dikurangi 15 sama dengan 14.
Nah, anak-anak hebat, untuk soal selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya di rumah sebagai latihan. Selain menggunakan cara bersusun panjang, pengurangan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Bilangan disusun ke bawah. 2. Luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Dan yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempat. Yuk kita hitung bibit cabai Siti yang tumbuh ya. 28 dikurangi 12 sama dengan berapa ya? Kita gunakan dulu cara bersusun panjang. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. 8 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 6 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Jika kita tulis dengan cara bersusun pendek, langsung kita tulis angkanya ya. 28 dikurangi 12. Ingat ya, ketika kalian menuliskan bilangannya, harus kalian luruskan bilangan tersebut sesuai nilai tempatnya. Setelah itu, kita lakukan pengurangan pada setiap nilai tempat. Dimulai dari nilai tempat satuan ya, yaitu yang belakang. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian kita beralih ke yang puluhan. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Nah, kalau kalian sudah bisa, yuk kita selesaikan soal berikut ya. Soal yang pertama ada 35 dikurangi 21. Kita gunakan cara bersusun panjang dulu ya. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. 21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. 5 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 4 satuan. 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Hasilnya yaitu 14. Sekarang ayo kita isi dengan cara yang bersusun pendek. Langsung kita tulis angkanya di sini ya anak-anak hebat. 35 dikurangi 21. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 35 dikurangi 21 hasilnya yaitu 14. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah terlebih dahulu soal dengan seksama ya anak-anak hebat. Kata kunci untuk pengurangan adalah sisa, diambil, dan lain-lain. Selain itu, buatlah kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Lalu, selesaikan menggunakan cara yang kamu anggap lebih mudah. Bisa menggunakan pengurangan bersusun panjang atau pengurangan bersusun pendek. Sekarang yuk kita hitung banyak baju dewasa yang dijemur ya. Yang pertama kita tuliskan banyak baju yang dijemur yaitu 24. Kemudian banyak baju anak-anak ada 11. Jika kita gunakan cara bersusun panjang, maka 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Atau bisa kita tulis 20 ditambah 4. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Atau bisa kita tulis 10 ditambah 1. Sekarang kita lakukan pengurangan berdasarkan nilai tempatnya ya. 4 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 3 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi banyak baju dewasa yang dijemur adalah 13 baju. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai pola pengubinan pada bangun datar. Simak penjelasan berikut ini ya. Anak-anak hebat, apa kalian pernah mengamati rumah kalian? Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Coba amati gambar bagian rumah berikut ini ya. Sebutkan nama-namanya dan sebutkan nama bentuknya. Gambar yang pertama di sini namanya adalah pintu. Bentuknya yaitu persegi panjang.
Gambar yang kedua ada atap. Bentuknya yaitu segitiga. Dan gambar yang ketiga yaitu ubin atau lantai. Bentuknya yaitu persegi. Nah, sekarang kalian telah mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Yuk kita amati pagar rumah Edo dan juga lantainya ya. Bentuk bangun datar apakah yang dirangkai? Pada pagarnya kita temukan bahwa bentuk bangun datar yang dirangkai yaitu persegi panjang. Sedangkan pada lantainya bentuk bangun datar yang dirangkai yaitu persegi. Anak-anak hebat, tahukah kalian susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan? Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Berikut adalah contoh pengubinan dari beberapa bangun datar. Yang pertama yaitu pengubinan persegi. Dan yang kedua pengubinan persegi panjang. Yang ketiga pengubinan segitiga. Anak-anak hebat, nanti kalian bisa berlatih menggunting beberapa bangun datar yang ada di kitab tema kalian ya. Kemudian bisa kalian pasangkan dan rangkai gambar tersebut pada tempat yang telah disediakan. Sekarang yuk kita amati bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Kira-kira ada bangun datar apa saja ya di situ? Tepat sekali, ubin yang berwarna kuning merupakan bangun datar persegi panjang dan ubin lainnya merupakan bangun datar berbentuk persegi. Jadi, bangun datar pada lantai kesukaan Siti yaitu persegi dan persegi panjang. Pola pengubinan pada lantai kesukaan Siti disusun dari dua bangun datar. Di sini Bu Indah punya contoh yang lainnya ya. Pola pertama menggunakan bangun datar persegi panjang dan persegi. Sedangkan pola yang kedua menggunakan bangun datar persegi dan segitiga. Coba perhatikan pola pengubinan dalam kehidupan sehari-hari berikut. Pola pengubinan tersebut disusun dari dua jenis bangun datar. Pola pengubinan tersebut menggunakan persegi dan persegi panjang. Sekian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.